Ke Tobadak kecamatan sendiri. Kecamatan, tapi Tobadaknya kan 1 sampai 8. sampai 8. 8 itu mungkin sudah hampir dekat. Sudah berbatasan dengan Mamuju. Saya kira dengan Taiwan, bukan? Iya. Iya. Ini kan daerah transmigrasi ya? Ya, daerah pusat transmigrasi. Jadi di sana itu kemudian muncul sebuah slogan yang disebut dengan Lala Tasisara itu. Bisa diurai. Jadi Lala Tasisara itu apa namanya ya? Kusut lah gitu. Tapi bisa diurai menjadi sebuah benang dan hasilnya menjadi sebuah keindahan. Ini sepertinya juga menjadi miniatur ikon daripada Mamuju Tengah. Ya. Ini maknanya apa ini Pak? Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubag sebelumnya, ini ikon adalah kalau dalam bahasa Mandar itu Lala Tasisara. Ya. Itu antara ketika benang itu atau karet mau ditarik itu mau putus sangat genting dan mau putus, tetapi dalam kerangka menjemput tahun kerukunan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama tahun 2022. Sekaligus juga tadi belum menyampaikan salah satu programnya itu adalah Big Data. Jadi sumber segala kebijakan itu berasal dari Big Data. Seperti apa seorang Pak Nuim ini mengawal program unggulan ini? Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang lama saya tunggu sebenarnya. Iya. Pertanyaan berkaitan ini. Hari yang sangat spesial oleh karena pagi ini di kantor ini kami kedatangan tamu dari Mamuju Tengah. Tamu yang pastinya sangat tidak asing bagi pemirsa sekalian. Pengabdian 2 tahun lebih di kantor Kemenak Polman dan hari ini hadir di sini bersama dengan timnya dari kantor Kemenak Mamuju Tengah. Narasumber yang saya maksud itu adalah pertama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Haji Mulyadi Rosyid. Assalamualaikum Pak Kakan Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang di samping kanan beliau ini adalah Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Haji Nuim Mukhtar. Assalamualaikum Pak Kasubag TU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuim, 6 bulan berapa tadi Pak Mul? 6 bulan 17 hari mendampingi Pak Mul. 27 hari. Apa kabar tak? Alhamdulillah. Kalau melihat sebenarnya bukan Pak Mulyadi ini bukan baru bagi saya karena beliau itu kepala bidang saya di Pakis. Jadi bukan baru mengenal. Jadi bukan baru menyesuaikan. Malah kayak sebagai ajang silaturahim kembali, bernostalgia kami bersama untuk membangun Kementerian Agama Mamuju Tengah. Dan kita adalah partner yang harus bisa berduet secara spesial di Kemenak. Oke, saya ke Pak Mul dulu nih. Tentu pemirsa penonton setiap podcast Kemenak Polman ini ingin tahu kehadiran Pak Mul bersama dengan tim di kantor ini dengan tujuan apa ini? Silakan. Jadi begini Pak, seperti umumnya kunjungan itu yang pertama adalah silaturahim. Ya, siapa menyambung silaturahim, insyaallah panjang umurnya, murah rezekinya dan seterusnya. Tentu dibawa silaturahim ini, dalam silaturahim ini tentu ada hal-hal ya sebagai impact ya, sebagai keinginan kami. Yang pertama adalah analisa kami adalah Polman ini adalah kabupaten yang terbesar di Sulawesi Barat. Dari segala hal ya menurut saya. Yang pertama dari sisi penduduk, paling dari banyak. sisi ASN Kementerian Agama paling di banyak. kabupaten ini saya kira terbanyak. Ya, kemudian dari pelayanan tentunya dari sumber daya yang banyak itu, tentu memberikan pelayanan yang maksimal menurut saya dari berapa pelayanan baik di sekretariat,
di seksi maupun di penyelenggara, bahkan pada fungsional yang lain. Nah, saya kira Mamuju Tengah itu kami berembuk dengan Pak Kasubag dan teman-teman kepala seksi penyelenggara, maka silaturahim ini kita arahkan ke Kabupaten Polman untuk menggali beberapa hal, ya sekretariat apa yang kita bisa gali, di seksi Bima Islam misalnya apa kita bisa gali, di haji juga begitu, pada pontren dan penyelenggara zakat wakaf, penyelenggara Kristen. Nah, saya kira bisa kita gali beberapa terobosan dan inovasi yang ada di Kabupaten Polman. Ya kira-kira begitu gambaran besarnya. Oke. Saya ke Pak Nuim. Tentu Anda semua yang menonton podcast ini, khususnya bagi Anda yang tidak pernah ke Mamuju Tengah. Kalau saya sering. Tentu ingin tahu ini gambaran secara teritori, seperti apa potret Mamuju Tengah sebagai kabupaten terakhir ya setelah ke-6 ya di Provinsi Sulawesi Barat. Bisa digambarkan enggak sedikit ini Pak Kasubag TU? Gambaran teritorinya Mamuju Tengah seperti apa? Kemudian masyarakatnya dari sisi etnis, budaya, bahkan agama. Silakan. Terima kasih. Jadi Mamuju Tengah ini adalah sebuah daerah pemekaran dari Mamuju. Secara posisi sebenarnya hampir berada di tengah antara Mamuju sebagai kabupaten induk dengan Pasangkayu. Biasa orang menyebutnya Mamuju Utara. Sekarang tidak menyebut mereka Mamuju Utara, ke Pasangkayu. Nah, secara jumlah penduduk masih sangat minim. Tapi bicara tentang hampir kemiripan dengan Polewali mirip. Miripnya di mana bahwa di sana juga beragam suku, termasuk Bali, ya, termasuk orang NTT, termasuk orang Timor Leste ada di sana. Timor Leste. Jadi bahasanya pakai bahasa mereka bahasa Indonesia. Oh ya, kan pecahan Timor dari Leste, Indonesia. Pecahan. Ya. Jadi mereka keluar dari sebuah daerah yang kemudian menjadi sebuah negara. Dan itu berada di Tobada 7, Tobada 8. Secara luas wilayah sangat luas. Tapi kalau mau dilihat secara geografis, rata-rata ya perkebunan sawit lah di sana. Jadi sawit itu menjadi sebuah andalan produk di Mamuju Tengah. Nah, berapa kecamatan di kecamatan kita itu masih minim, 5 kecamatan. Ya, dengan cakupan luas wilayah. Ya, jangan dibandingkan dengan Polman ya. Satu kecamatan seperti Tobada itu kecamatan. Ke Tobada kecamatan sendiri. Kecamatan tapi Tobadanya kan 1 sampai 8. Sampai 8. 8 itu mungkin sudah hampir dekat. Sudah berbatasan dengan Mamuju. Saya kira dengan Taiwan, bukan? Iya. Oke, dari sisi teritori 5 kecamatan tapi wilayah pegunungan. Sangat luas pegunungan. Dari sisi etnis budaya sangat plural. Mirip kita Polewali. Bahkan mungkin jauh lebih plural ya. Kalau dilihat iya. Iya, karena ini kan daerah transmigrasi ya. Iya, daerah pusat transmigrasi. Jadi di sana itu kemudian muncul sebuah slogan yang disebut dengan Lala Tasisara itu. Apa? Juga dari bahasa Mandar sebenarnya. Lala Tasisara. Maksudnya apa itu? Kalau dilihat dari sisi pemaknaan sebenarnya tidak mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya. Lala Tasisara itu dalam bahasa Tenun. Jadi bisa diurai. Jadi Lala Tasisara itu apa namanya ya? Kusut lah gitu. Tapi bisa diurai menjadi sebuah benang dan hasilnya menjadi sebuah keindahan. Itu slogannya Mamuju Tengah. Itu slogan Mamuju Tengah. Itu menjadi sebuah ikonik yang di Mamuju Tengah bicara tentang persoalan keberagaman beragama. Dan apakah semua agama di Mamuju Tengah itu yang diakui di Indonesia itu ada? Ada, alhamdulillah. Termasuk Konghucu. Konghucu ada. Berarti kalau begitu Pak Kemenak jauh lebih plural Mamuju Tengah daripada Polewali Mandar. Oke, sekarang saya ke Pak Kemenak kembali. Ini
di tangan saya ini ada cenderamata dari Mamuju Tengah yang sudah diserahkan oleh Pak Mul tadi ke Pak Imran. Ini sepertinya juga menjadi miniatur ikon daripada Mamuju Tengah. Ya. Ini maknanya apa ini Pak? Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubag sebelumnya, ini ikon adalah lalat tasisara ya. Ikon dari lalat tasisara. Jadi lalat tasisara itu ya kurang lebih kalau dimaknai kurang lebih sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam bahasa Mandar itu lalat tasisara. Ya. Itu antara ketika benang itu atau karet mau ditarik itu mau putus sangat genting dan mau putus tetapi tidak putus. Kira-kira begitu. Mau putus tetapi tidak putus. Nah, di situ makna sebenarnya persatuan dan kesatuan. Dan itu tidak akan pernah putus. Itu tidak akan pernah putus segenting apapun. Itu insya Allah tidak akan pernah putus. Itu kira-kira kalau menurut pemahaman saya tentang lalat tasisara. Ini bahasa Mandar yang sangat klasik ini. Ya, anak-anak sekarang tidak paham lagi itu apa lalat tasisara kalau diurai. Saya orang Mandar tapi baru mendengar itu. Nah, di tengah pluralitas sebuah daerah yang bernama Mamuju Tengah ini, baik etnis, budaya, bahkan agama, apa yang menjadi kiat-kiat seorang Bapak Kepala Kantor di Mamuju Tengah ini? Ya. Untuk kemudian yang tadi disimbolkan tali yang hampir putus itu supaya tidak putus sampai hari kiamat. Bagaimana kemudian kedamaian dan kerukunan ini terus dijaga dan ditata? Seperti apa ini yang dilakukan oleh Bapak sebagai Kepala Kantor? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi seperti sampaikan sebelumnya bahwa Mamuju Tengah ini adalah kabupaten yang sangat pluralisme dan itu yang harus dijaga setiap saat, setiap masa. Saya melihat di Mamuju Tengah ini seperti sampaikan oleh Pak Kasubag tadi bahwa seluruh suku bangsa ada, seluruh agama ada, seluruh bahasa, banyak bahasa di sana itu luar biasa beragam. Ya, saya mengatakan bahwa Mamuju Tengah itu sangat heterogennya luar biasa. Bahkan saya mengatakan mungkin lebih heterogen dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Barat itu. Nah, sekarang untuk menjaga pluralisme, menjaga kerukunan secara bersama-sama, maka tentu tugasnya Kementerian Agama adalah menggalang atau menjalin silaturahim ke seluruh organisasi yang ada, termasuk organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi pertama-tama kami ini 6 bulan terakhir ini kami di sana, maka secara bersama-sama sama Pak Kasubag itu dan beberapa teman-teman Pak Sesi itu melakukan komunikasi secara intensif kepada mulai dari FKUB, UB ada, kemudian Basnas, Majelis Ulama tentu tidak ketinggalan, kemudian organisasi keagamaan yang lain. Sana itu hampir semuanya ada NU Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, ada Hidayatullah dan beberapa teman-teman organisasi yang ada. Ini kami selalu melakukan silaturahmi kolaborasi ketika ada hal-hal yang harus dibangun secara bersama-sama. Terbukti kemarin upaya yang kami lakukan bersama-sama dengan kejaksaan yang kemarin dalam bentuk pakem itu, bagian tentang paham keagamaan, itu kami lakukan rapat bersama untuk mewanti-wanti kira-kira gejolak apa saja yang terjadi di masyarakat. Jadi sekecil apapun yang ada di masyarakat yang kira-kira bisa keluar dari kultur masyarakat Mamuju Tengah yang ada. Ya, kemarin saya menyampaikan bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu kebenaran pada suatu daerah yang sudah punya kultur dan kebenaran yang kita sampaikan itu bertentangan dengan kultur mereka, maka mereka itu mengatakan bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru
bisa menganggap mereka pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena mereka sudah punya kultur. Padahal kita tidak salah. Nah, disinilah perlu namanya kolaborasi, pemahaman, sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Nah, saya kira itulah tugasnya Kementerian Agama, melakukan silaturahmi yang baik, koordinasi yang baik, fasilitasi organisasi-organisasi ini dalam sebuah forum secara sama-sama. Dan hampir mungkin yang saya tahu ya, yang saya dengar riak-riak tentang isu agama ini kan paling gampang disulut. Paling gampang disulut. Saya ke Pak Nuim dulu, mungkin ada enggak sepanjang Pak Nuim ini sudah berapa lama di Mamuju Tengah? Kalau bicara sejak lahir ya? Mamuju Tengah sebenarnya ya sejak berdiri. Dengan diterbitkannya PMA 66 itu berdiri 33 kan Kemenak Kabupaten Kota termasuk Mamuju Tengah. Jadi saya pertama definitif. Oh iya, berarti tahu persis ya, definitif pertama. Jadi kalau dihitung secara waktu ini sudah 6 tahun, ya sekitar 6 tahun. Ada enggak riak-riak tentang isu kerukunan yang... Nah, fungsi kita adalah sedini mungkin mengantisipasi. Kemampuan kita membaca setiap gerak, termasuk pakaian. Ada penyuluh kita di lapangan. Oh, iya. Bukan hanya penyuluh agama Islam, tapi ada Hindu, ada Katolik, ada Kristen. Nah, mereka itu menjadi garda terdepan untuk bisa memberikan informasi. Dan hampir 6 tahun ini enggak ada ya? Alhamdulillah enggak pernah. Ada pernah kejadian kemarin yang sebenarnya terbawa kepada agama, padahal bukan ujung pangkal. Iya. Itu hanya persoalan sengketa lahan, tapi terbawa kepada agama. Apalagi kalau sudah digoreng oleh media sosial selesai. Iya, kayaknya begitu. Gorengnya juga tidak matang disebabkan karena kelangkaan minyak. Itu udah. Oke, tugas Bapak ini berdua untuk mengamankan kerukunan itu. Kalau bicara tugas sudah pasti ya. Mau diminta tidak diminta sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga. Ya, entah kita juga pensiun tetap harus menjadi kewajiban kita menjaga. Bukan karena kita orang Kementerian Agama. Oke, siap. Ya, jadi sangat wajib hukumnya untuk kita menjaga. Saya ke Pak Kemenak lagi. Ini tentang program unggulan. Ya, program unggulan bisa enggak ini disampaikan kepada ini kan sebetulnya meskipun pemirsanya secara khusus adalah Polman, tetapi ini nasional. Artinya masyarakat Mamuju Tengah juga ini menyimak, insyaallah. Silakan Pak Kakan kemana? Program unggulannya Mamuju Tengah. Kasih banyak. Ya, saya kira kalau bicara program unggulan, tentu kita tidak lepas dari program unggulan Menteri Agama sebagai payung kita di dalam melakukan kerja di Kementerian Agama. Nah, saya kira apa sih menjadi program prioritas Kementerian Agama Mamuju Tengah? Tentu tidak lepas dari menjaga pluralisme tadi, menjaga kerukunan tadi. Maka saya bersama-sama dengan teman-teman Pak Kasubag dan tim kerja di Mamuju Tengah ini tentu menegakkan namanya moderasi beragama yang punya peran penting paling dominan dalam memahami peran Kementerian Agama dalam bentuk moderasi beragama tentu dari penyuluh, baik penyuluh Islam, penyuluh Kristen, penyuluh Katolik, penyuluh Hindu. Oh, ada semua ya penyuluhnya. Ada semua. Ya, insya Allah kita arahkan memahami mereka secara matang tentang moderasi beragama. Jadi saya menyampaikan bahwa moderasi beragama seketika tegak, maka insya Allah kerukunannya akan tegak. Jadi moderasi beragama saya biasa tafsirkan secara sederhana. Moderasi beragama itu adalah berdiri di tengah-tengah. Berdiri di tengah. Ya, kira-kira kalau identikkan dengan moderator, maka moderator itu harus memberikan kesempatan kepada peserta rapat. Oke, seperti saya sekarang ini kira-kira. Di hari ini memberikan kesempatan kepada peserta rapat dengan tidak memihak. Tidak boleh memihak kepada pihak satu, kepada yang lain. Gambaran sederhananya ya. Moderator itu harus berdiri di tengah-tengah, memberikan hak yang sama kepada peserta. Kira-kira begitu, Pak. Jadi orang bilang ketika kita berdiri di tengah itu memang ada resiko. Resiko itu karena orang yang berdiri di tengah-tengah itu adalah orang yang berada di antara dua hal yang tidak baik.
yang kurang menyenangkan dan seterusnya. Contoh, berani itu kan baik. Iya. Orang yang terlanjur berani, apa namanya itu? Orang terlanjur berani. Nekat. Ya, nekat itu, atau ceroboh namanya. Iya. Itu ceroboh tidak baik. Oke. Di bawaannya orang pemberani adalah penakut. Iya. Penakut juga tidak baik. Maka berdiri di tengah-tengah itu adalah sesuatu hal yang baik karena berada di antara dua yang tidak baik. Itulah moderat. Moderat. Mari kita menjadi moderat hari ini. Contoh lain, dermawan. Dermawan itu baik. Karena berada di antara dua hal yang tidak baik. Mana di atasnya dermawan sekali. Oh iya. Namanya boros. Boros itu tidak baik. Ya. Ala nasami mati ya. Nasami mati. Saya mau untuk diri kamu. Oh iya. Tidak usah saya, Pak. Iya. Itu tidak bagus itu namanya boros itu. Maka boros itu dilarang oleh agama. Tidak disenangi oleh agama, tidak baik. Di bawahnya orang dermawan adalah orang seke, orang kikir. Maka kikir itu menjadi tidak baik. Oke. Maka dermawan itu baik. Kira-kira gambarnya begitu. Berarti dermawan itu juga moderat. Moderat, ya? Dermawan itu moderat. Berani itu moderat. Tapi berani membawa buta itu namanya ceroboh, menjadi tidak baik. Ya kira-kira begitu. Kalau seluruh Kementerian Agama sudah berdiri sebagai menegakkan namanya moderat itu, ya moderasi beragama, ya saya kira insya Allah dunia ini damai, kabupaten itu damai, daerah itu damai. Nah itulah kami bangun bersama Pak Suba, sama teman-teman kasih penyelenggara, bagaimana moderasi beragama ini bisa ditegakkan lewat penyuluh-penyuluh kita. Yang kedua, program yang lain lepas dari Kementerian Agama adalah tentu bagaimana data-data ini akurat. Jadi kira-kira Pak bilang Pak Suba, big data itu ada. Ya. Ketika ada program kita mau sampaikan, kita mau bangun, tentu diawali dengan data yang baik. Ya, seperti pendidikan, misalnya pendidikan, bagaimana peningkatan pendidikan di madrasah, maka tentu yang pertama kita adalah data berapa madrasah, berapa kekuatan madrasah, berapa gurunya madrasah, berapa siswanya madrasah, apa kira-kira kendala yang ada di madrasah. Ya, untuk membangun itu tentu data-data akuratnya itu harus yang menjadi dasar kebijakan. Ya, kebijakan. Misalnya peningkatan kualitas nikah. Nah, tentu yang nikah itu siapa? Ya. Yang pertama, berapa yang mau nikah? Bahkan siapa yang tidak mau nikah? Ya, berapa mau nikah? Nah, setelah sebelum nikah mau diapain dulu? Tentu lakukan bimbingan perkawinan. Nah, tentu supaya yang nikah ini melahirkan keturunan yang baik, maka kita harus melakukan bimbingan perkawinan lebih dulu di data dulu. Lebih awal sumbernya dari baik data. Pranikah maupun perkawinan remaja usia sekolah yang sementara kami canangkan supaya di sekolah-sekolah madrasah yang sudah berumur kira-kira menjelang 19 tahun 18 tahun itu sudah berikan pemahaman tentang pernikahan. Resikonya nikah ketika nikah di usia muda, ya sebelum mencapai umur 19 tahun. Kita jelaskan semuanya. Resiko-resiko dari sisi kesehatan, dari sisi agama, bahkan dari sisi keturunan nanti. Nah, kira-kira begitu program unggulan yang kami tegakkan di samping daripada tentu program-program sebagai tugas fungsi Kementerian Agama tentu tidak lepas. Ya. Sekarang saya ke Pak Nuim, Pak Kasubag TU. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi, ini ada dua program besarnya dalam kerangka menjemput tahun kerukunan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama tahun 2022. Sekaligus juga tadi belum menyampaikan salah satu program yang itu adalah Big Data. Jadi sumber segala kebijakan itu berasal dari Big Data. Seperti apa seorang Pak Nuim ini mengawal program unggulan ini? Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang lama saya tunggu sebenarnya. Iya. Pertanyaan berkaitan ini. Sebenarnya di Kementerian Agama pada umumnya ini mimpi setiap orang itu indah. Asik. Tapi kadang-kadang kita dilarang bermimpi terlalu indah. Iya. Di kami itu ada namanya sebuah program
Open Detik namanya. Jadi Open Detik itu menjadi cikal bakal terhadap big data Kementerian Agama secara umum. Iya. Kalau ditelaah apa itu open itu terbuka. Itu tentang keterbukaan informasi publik. Iya. Jadi kita support tentang informasi yang terbuka, tapi tidak telanjang. Detik itu adalah up to date per detik. Jadi kecepatan termasuk perangkat kerasnya harus disiapkan yang bisa mempunyai kecepatan lebih, speednya cukup bagus. Nah, detik itu adalah singkatan sebenarnya. Iya. Jadi detik itu D itu data. I. Detik E-nya itu adalah edukasi. Oke. Jadi siapapun yang membuka itu menjadi pelajaran, bisa belajar, bisa mendapat inspirasi. Sementara T itu adalah teknologi. Iya. I adalah sebuah informasi, K adalah keagamaan. Luar biasa. Nah, apa saja di dalam ada emis, tapi bukan emis by name by address secara umum, tapi begitu bicara tentang lembaga madrasah negeri langsung bisa kita tahu berapa lembaga madrasah negeri. Itu menghindarkan pimpinan yang berkata tentang kalau tidak salah, ya, madrasah negeri kita ada 7. Oh, kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Nggak boleh ya. Ini harus kita hindari. Jadi data itu dalam genggaman sebenarnya di leadership. Sebenarnya program ini sudah bekerja kami. Atau kurang lebih ya, biasa pakai kurang lebih. Iya, kurang lebih kalau tidak salah mungkin dan sebagainya. Nah, mengacu itulah kemudian kita tidak terlalu besar di support. Seperti derita teman-teman di Polewali ini. Jadi hampir sama derita kami, tapi itu tidak menghentikan langkah untuk bisa membuat inovasi terus-menerus. Maka saya sangat berterima kasih datang di tempat ini, di podcast ini, khususnya untuk di Polewali. Ini menjadi inspirasi bagi kami bahwa takkan pernah mundur dengan sebuah hambatan, justru semakin kencang untuk berlari. Apa yang disampaikan oleh Pak Kang Kemenak tadi ini mimpi yang harus kami wujudkan. Besok Pak Kang Kemenak berganti, mimpi itu harus tetap kami lanjutkan. Sebab bisa jadi apa yang menjadi mimpi orang lain yang membangun menjadi kenyataan. Tapi tolong jangan jadi orang durhaka bahwa inilah karena saya. Pencetusnya siapa? Ya harus berterima kasih kepada orang-orang yang sebelumnya menjadikan ini sebagai sebuah cetusan. Ada yang bermimpi, ada yang kemudian mengeksekusi. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ada yang bermimpi, ada yang pengeksekutor. Jadi Bapak tugasnya eksekutor? Tugas saya kedua-duanya. Oh, iya. Saya bagian dari mimpi itu dan saya bagian dari eksekutor sebuah mimpi. Harus. Tugas saya adalah bagaimana membackup leadership untuk menjaga harkat dan martabat pimpinan, karena pimpinan juga menjaga harkat dan martabat institusi namanya Kementerian Agama. Asik. Saya kira itu hal yang penting. Luar biasa. Ini sesi terakhir ya, sesi terakhir sebagai sesi closing statement dari masing-masing narasumber. Singkat, padat, jelas. Mungkin arahnya dua, ke pemirsanya Kemenak Polman dan kepada masyarakat Mamuju Tengah. Saya mulai dari Pak Nuim lagi. Terima kasih. Yang pertama, singkat, bekerja saja dengan 3 dasar. Selama ini baik dengan 3 hal. Pertama, ukuran baik itu kita mengetahui itu baik. Yang kedua, hampir kebanyakan orang sependapat itu baik. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan yang itu baik. Jika salah satu di antaranya tidak ada, maka itu bukan kebaikan. Itu analisa kita yang menyatakan itu baik. Jangan-jangan kebaikan yang menurut kita baik justru akan mengorbankan orang-orang baik di bawahnya. Saya kira itu menjadi hal penting. Silakan dijabarkan di ruang lingkup manapun. Di masjid, di rumah tangga, di tempat kerja, di masyarakat. Terapan ketiga hal ini adalah menjadi hal yang penting. Saya kira itu cukup singkat. Saya ke Pak Kemenak. Sapa dulu pemirsa Kemenak Polman dulu, Pak Kemenak. Setelah 6 bulan lebih ditinggal. Ya, terima kasih para pemirsa, khususnya teman-teman ASN Menteri Agama Kabupaten Polewali Mandar dan masyarakat punya Kabupaten Polewali Mandar. Saya ucapkan selamat, semuanya sehat walafiat dalam melaksanakan tugas dimanapun kita berada. Pada closing statement hari ini, pada saat ini saya menyampaikan
bahwa saya pernah menjadi guru kurang lebih 15 tahun. Pernah kepala madrasah swasta kurang lebih selama 2 bulan 3 hari. Pernah kepala 1 tahun 23 hari. Pernah kepala bidang selama 5 tahun 7 bulan 1 hari. Kemudian kepala kantor Kementerian Agama Polewali Mandar 2 tahun 10 bulan 5 hari. Dan hari ini genap 6 bulan 27 hari sebagai kepala kantor Kementerian Agama Mamuju Tengah. Masuk dari pernyataan saya ini adalah dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, mari kita memberikan yang terbaik untuk institusi kita. Kita ingin ketika saya tinggalkan Polman kemarin, dan ketika nanti saya berakhir dimanapun saya berakhir, apakah di Mamuju Tengah atau di tempat lain, tentu saya ingin tinggalkan kesan-kesan yang baik. Kesan yang baik itu ketika seseorang mengatakan itulah Mulyadi Rashid. Tapi ketika mengatakan itukah Mulyadi Rashid, maka itu pasti kesan yang sangat luar biasa, menurut saya negatifnya. Pada saat itu mari kita membangun dimanapun kita berada, mari memberikan terbaik dalam bekerja untuk negara dan bangsa, untuk institusi khususnya Kementerian Agama. Orang Mamuju Tengah mengatakan taki siola. Taki. Terima kasih. Sahabat Muda Polman, inilah akhir dari perbincangan saya dengan 2 narasumber yang sangat spesial ini, Bapak Kepala Kantor Kemenak Mamuju Tengah dan pengawalnya Bapak Kasubag TU Pak Nuim. Terima kasih sudah hadir duduk berbagi ilmu dan cerita di podcast ini. Semoga Bapak berdua sehat bersama dengan keluarga, karirnya makin lancar, sehat, panjang umur. Sahabat-sahabat Guna Polman dimanapun Anda berada, sekali lagi sebagaimana slogan yang sering saya sampaikan, jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.